Di video ini, saya membahas tentang 4 kuadran tentang uang dan waktu. Kuadran yang pertama, tidak punya uang, punya waktu. Kuadran kedua, tidak punya uang, tidak punya waktu. Kuadran ketiga, punya uang, tidak punya waktu. Dan kuadran keempat, punya uang dan punya waktu. Ada di kuadran manakah kita saat ini? Dan ada di kuadran manakah kita 10 sampai 20 tahun ke depan? Kita akan kupas di video yang satu ini. Kuadran pertama, tidak punya uang, punya waktu. Saat kita masih kecil, kita punya kondisi seperti ini. Terutama kalau kita berasal dari keluarga rata-rata secara ekonomi. Kalau kita berasal dari keluarga yang kaya, kita punya uang, tapi sebenarnya uang itu bukan uang kita, tapi uang orang tua kita. Kondisi ini akan terus berlangsung sampai kita usia 2-3 tahun atau saat kita lulus kuliah. Karena setelah kita lulus kuliah, kehidupan keuangan kita pribadi dimulai. Artinya, kita memulai kehidupan finansial kita secara mandiri. Rata-rata orang di usia 23-25 mulai bekerja dan memperoleh uang dari hasil kerja kita sendiri. Kalau sampai saat lulus kuliah atau di usia 23-25 kita masih belum bekerja, berarti kita masuk kategori pengangguran. Yang berarti, mohon maaf, kita mungkin jadi benalu buat keluarga kita atau bahkan masyarakat. Kuadran yang kedua adalah kuadran tidak punya uang dan tidak punya waktu. Kelihatannya lebih tidak enak. Tetapi mayoritas fresh graduate usia 23-30 tahun atau orang yang baru lulus dan bekerja menjadi karyawan biasanya dimulai dengan gaji UMR. Bahkan sebagian ada yang terpaksa harus menerima kondisi di bawah UMR. Tetapi itu adalah awal, ya. Saat kita berprestasi, nanti gaji kita juga akan terus menanjak. Tetapi ada sebagian besar orang di dunia ini seumur hidupnya tetap berada di posisi ini. Tidak punya uang, tidak punya waktu seumur hidupnya. Dan ini adalah jumlah kelas masyarakat terbanyak di dunia. Mereka menjadi seperti ini karena puas dengan kondisi yang diterima. Kenapa? Karena merasa sudah nyaman, merasa aman, sehingga mereka mengalami comfort zone. Mereka nggak mau bertumbuh, mereka hanya menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka masuk dalam kuadran E, yaitu employee, menurut Robert T. Kiyosaki. Dan mereka melakukan pekerjaannya sebagai sebuah rutinitas. Bekerja sebagai sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah hak. Sehingga otomatis passionnya tidak ada. Sehingga akibatnya apa? Mereka menjadi karyawan yang menjalani rutinitas sehari-hari. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi karyawan tengku. Apa itu tengku? Ya, saat bel berbunyi teng 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 teng, dia langsung go. Nah, langsung pulang. Mereka tidak berpikir tentang apa yang bisa mereka berikan atau mereka kontribusikan buat perusahaan mereka. Karena mereka hanya memikirkan dirinya, bukan perusahaannya. Mereka yang rata-rata seperti ini selalu suka dengan hari Jumat dan benci hari Senin. Sehingga saat ini sedang tren
istilah TGF. Thanks God it's Friday. Mereka senang dengan hari Jumat. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu libur. Senin mereka sebel, kenapa? Karena itu adalah hari terberat mereka, karena mereka harus bekerja. Itulah sebabnya mereka selalu menjadi orang rata-rata. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, orang yang makmur, Anda harus merubah kebiasaan Anda dan mindset Anda tentang hal ini. Mereka tidak berani melakukan lompatan untuk melakukan perubahan di kehidupannya. Mereka merasa nyaman walau hidup P12. Apa itu? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pingsan. Sebagian dari mereka menyamankan dirinya dengan kondisi ini. Tapi ada juga yang lain yang tidak puas dengan kondisi gajinya, tapi tidak mau merubah kinerjanya. Sehingga mereka seringkali menuntut kenaikan gaji, bahkan dengan demo-demo di jalan, tanpa mau meningkatkan kinerja mereka. Mereka harusnya mau berupaya lebih keras dan lebih cerdas untuk memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan harusnya, agar karirnya meningkat sehingga bisa menjadi eksekutif perusahaan, yang berarti kenaikan gajinya otomatis akan dia peroleh. Karena pada dasarnya pemilik perusahaan itu sebetulnya ingin memberikan gaji yang besar bagi setiap karyawannya, dengan catatan karyawan itu memberikan kontribusi besar buat perusahaan. Banyak owner perusahaan yang sebetulnya mencari orang-orang yang mau dapat gaji besar. Kenapa? Karena mereka mengharapkan ada kontribusi besar dari orang-orang itu. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, jika Anda membeli kacang, maka Anda akan dapat kera. If you give peanut, you get monkey. Apa artinya? Mohon maaf, dalam bahasa Inggrisnya memang kasar ya, tapi itu terjadi. Kalau Anda hanya menggaji orang-orang yang dengan gaji rendah, Anda tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang bagus. Orang bagus pasti akan mendapatkan gaji yang tinggi. Jadi, untuk memperoleh gaji yang besar, tidak diperlukan demonstrasi di jalan-jalan, tapi demonstrasikan kerja keras dan kerja cerdas Anda dan kontribusi besar Anda kepada pemilik perusahaan. Maka gaji Anda pasti akan naik pesat. Karier Anda juga akan meningkat. Tips dari saya agar Anda bisa jadi eksekutif perusahaan, yaitu jangan berpikir apa yang Anda peroleh dari perusahaan, tetapi berpikirlah apa kontribusi yang bisa Anda berikan kepada perusahaan. Karena jika Anda sudah berkontribusi besar, tetapi perusahaan tempat Anda bekerja tidak memberi gaji yang sepadan dengan kontribusi Anda, maka akan banyak perusahaan di luar sana atau headhunter yang akan menawarkan pekerjaan dengan gaji eksekutif yang jauh lebih besar untuk Anda peroleh. Atau bagi Anda yang selera pemberani, yang berani melawan rasa aman dan rasa nyaman, karena Anda merasa bahwa gaji Anda tidak sebadan dengan kontribusi Anda di perusahaan Anda tempat bekerja, Anda bisa melakukan lompatan dari kuadran employee ke kuadran self-employee, atau bahkan ke kuadran bisnis.
dengan Anda memulai pekerjaan untuk diri Anda sendiri. Anda yang menjadi bos bagi diri Anda sendiri, sehingga penghasilan yang Anda peroleh akan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, sehingga Anda akan bisa memperoleh hasil yang maksimal dari apa yang Anda lakukan. Karena di bisnis dan di self-employed, hasil tidak akan mengkhianati proses dan kerja Anda. Saya pribadi hanya mengalami 6 bulan di kuadran E atau employee. Karena saya merasa tidak puas, saya melakukan lompatan dari kuadran E ke kuadran S atau self-employed yang dilanjutkan berikutnya dengan membangun pondasi ke kuadran B atau kuadran bisnis dengan membangun sistem dan manajemen di pekerjaan saya. Kuadran ketiga, yaitu kuadran punya uang tapi tidak punya waktu. Kuadran ini adalah kuadran bagi para eksekutif perusahaan dan kuadran untuk self-employed. Masa produktif finansial seseorang biasanya itu di antara usia 35-55 tahun. Di mana pada rentang usia ini sebagian karyawan yang mempunyai kontribusi besar buat perusahaan tempat dia bekerja, karirnya akan menanjak pesat dan dia masuk dalam jajaran posisi manajerial, menjadi eksekutif perusahaan dengan gaji yang besar. Tetapi mereka juga memikul tanggung jawab yang besar dan menuntut waktu serta pemikiran yang lebih daripada karyawan rata-rata. Untuk self-employed yang bisnisnya bertumbuh pesat, menuntut banyak waktu, menuntut pemikiran yang lebih dan resiko yang besar. Mereka harus mau bertumbuh baik secara pemikiran maupun pengetahuan maupun apapun agar mereka bisa bertumbuh. Mereka biasanya mengembangkan dirinya tanpa ada perintah. Mereka berusaha mengembangkan kapasitasnya. Ada sebagian yang membaca buku-buku tentang peningkatan kapasitas diri. Mereka juga mengikuti training-training yang diperlukan agar kemampuannya bertumbuh pesat. Dalam hal ini, sang self-employed yang selama ini mengandalkan diri sendiri harus juga mulai memikirkan untuk membuat tim, membuat sistem manajerial, dan bertransformasi dari kuadran self-employed menjadi kuadran bisnis dengan membangun tim, melakukan kaderisasi, delegasi, dan memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada timnya. Di posisi ini, self-employed harus menjadi direktur sekaligus jenderal perang untuk timnya. Mereka harus berfokus pada pengembangan SDM, pengembangan sumber daya manusia, baik secara technical skill ataupun soft skill, dengan cara memberikan pelatihan secara berkala. Bisa juga dengan memberikan rekomendasi buku-buku yang harus dibaca oleh timnya, agar timnya juga bertumbuh secara dari dalam kapasitas dirinya. Nah, transformasi dari kuadran self-employed ke kuadran bisnis memang membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan banyak biaya, tetapi layak untuk diperjuangkan. Agar apa? Agar bisa masuk ke kuadran keempat, yaitu punya uang dan punya waktu. Ada dua tipe orang yang punya uang dan punya waktu. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang membangun bisnisnya tadi. Saat bisnisnya mereka dari self-employed menjadi kuadran bisnis sudah tertata dan proses kaderisasi berjalan dengan baik, Anda bisa berubah
dari seorang direktur menjadi seorang komisaris, dari seorang CEO menjadi seorang chairman, di mana Anda tidak perlu menghabiskan waktu buat operasional perusahaan, tetapi Anda tetap perlu mengawasi bagaimana para direktur Anda bekerja, yaitu dengan cara memimpin meeting untuk menanyakan kinerja manajemen. Anda juga harus membaca laporan keuangan, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan hal-hal yang lain. Tetapi Anda tidak berada di posisi operasional lagi, sehingga Anda akan lebih punya waktu dan juga punya uang. Jadi sebenarnya businessman itu adalah seorang investor yang melakukan investasi di bisnisnya sendiri lewat investasi waktu, investasi tenaga, investasi uang, investasi pemikiran, inovasi, leadership, pengambilan resiko, terobosan, pembentukan tim, delegasi, sampai monitoring dan evaluasi. Itulah businessman yang bertransformasi menjadi investor buat bisnisnya sendiri. Nah, ada tipe yang kedua, yaitu tipe dari investor di mana tidak membangun bisnisnya sendiri. Investor ini adalah orang yang mana bukan dirinya saja yang bekerja untuk uang, tetapi mereka mengharapkan uang juga bekerja untuk dirinya. Investor tipe ini menempatkan uang yang diperoleh dari gaji employee atau gaji karyawan atau hasil dari self-employee dimasukkan ke investasi, atau hasil dari bisnis ke produk-produk investasi atau aset seperti aset nyata. Nah, mereka investasikan dalam bentuk properti, dalam bentuk emas, dalam bentuk barang koleksi, dan lain-lain. Ada juga mereka menginvestasikan di aset keuangan. Dalam hal ini bisa berupa obligasi, reksadana, surat utang yang lain, ataupun juga di saham. Investor tipe ini tidak punya kemampuan berbisnis seperti tipe businessman yang pertama tadi, tipe investor dari businessman. Tetapi dia bisa memiliki bisnis besar dengan melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Karena saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia memungkinkan investor tipe ini, tipe yang punya uang terbatas dan kemampuan terbatas untuk bisa berinvestasi dan memiliki perusahaan besar, sehingga mereka juga bisa punya uang dan punya waktu. Apapun pekerjaan Anda, apakah Anda hanya seorang karyawan, ataukah Anda self-employee, ataukah Anda businessman, Anda bisa punya uang dan punya waktu dan jadi orang makmur di kuadran keempat. Untuk lebih detail tentang aset nyata dan aset keuangan, Anda bisa lihat pada video aset apa yang dimiliki orang kaya. Dan ada video yang lain juga, yaitu cara uang bekerja untuk kita, yang sudah pernah saya kupas di video-video sebelumnya. Ingat, lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.